Bab 1563. Bakat unik tiada taraf. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu kata-kata Nathan terucap, semua orang terdiam. 17 anggota paling berkuasa di Wangsa Suidan tidak layak. Lalu siapa lagi yang pantas berdiri di samping Nathan? Sekujur tubuh Kirana gemetar seperti jatuh ke dalam gua es. Dia juga tidak menyangka Nathan mengatakan kata-kata seperti itu di depan sosok-sosok tertinggi ini. Sudah berakhir. Sudah membuat mereka kesal. Kamar dan yang lain tertegun. Jika itu adalah Nathan yang dulu, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan hal itu. Tapi sekarang dia hanya orang biasa. Dia berani mengatakan mereka tidak layak. Nathan Clark, apa maksudmu? Apa kamu memprovokasi kami? Atau kamu memandang rendah Wangsa Suidan? Semua orang marah. Aku memang meremehkan kalian. Kalian benar-benar tidak pantas. Putriku cukup mendapat bimbingan dariku. Dia tidak membutuhkan kalian. Sikap Nathan tegas. Kirana terkejut. Apa dia ingin menyinggung semua orang? Apa sudah gila? Nathan Clark, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kamu bosan hidup, percaya atau tidak? Aku bisa langsung membunuhmu. Seseorang bertemperamen tinggi langsung mengincar Nathan dengan tatapan membunuh. Membuat mereka kesal. Mereka berani membunuh. Di dunia mereka, tidak terlalu memiliki banyak aturan. Dalam sekejap, Kirana ketakutan. Nathan Clark benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani membunuhmu. Kamu telah berulang kali memprovokasi kami. Kamu pikir Wangsa Suidan tidak berani memukulmu. Nathan memandang ke arah kerumunan. Dia tertawa. Jika kalian ingin membunuhku, setidaknya kalian harus memiliki kemampuan itu. Melihat suasana tegang yang akan segera meledak, Kamar berdiri dan berkata dengan marah. Semua diam. Nathan Clark mengingat hubungan kita dulu. Hari ini kami akan melepaskanmu. Putrimu sedikit memiliki bakat. Tapi bakat ini tidak cukup menakutkan sampai diperebutkan oleh semua orang. Dia masih belum pantas. Yang lain menimpali. Ya, dia hanya berbakat. Bukan yang paling berbakat. Anak Anda telah melewatkan kesempatan emas. Kami tidak berniat menerimanya lagi. Semua karena dirimu sendiri. Semua orang tidak dapat menahan emosi mereka. Mereka tidak mau lagi menerima Nana sebagai murid. Menurut pendapat semua orang, Nana bukan seseorang dengan bakat yang langka. Tapi ini memang salah mereka sendiri. Dengan kata lain, kemampuan dan pengetahuan mereka tidak cukup. Tidak cukup untuk mengenali bakat sejati Nana. Bakat Nana dikatakan unik tiada taraf. Di kemudian hari, ketika bakat Nana benar-benar terungkap, orang-orang Wangsa Suidan akan sangat menyesal. Tentu saja, ini kisah yang akan terjadi suatu hari. Cepat bawa anakmu pergi. Jika lain kali terjadi lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kamar tampak acuh tak acuh. Kali ini, dia benar-benar mengingat hubungan yang dulu, sehingga membiarkan Nathan pergi. Nathan menggelengkan kepala merasa konyol. Pergi sambil menggendong Nana. Tidak lama kemudian, Raja Suros dan prajurit Fradron datang untuk mencari Nathan secara langsung. Memintanya menjabat menjadi asisten instruktur proyek Freinok. Nathan tampak acuh tak acuh. Aku sedang mengajari putriku. Jika mereka bersedia ikut silakan datang. Syaratku cuma itu. Nathan benar-benar tidak tertarik pada kepala instruktur atau wakil instruktur. Tentu saja, selama kamu mau menjadi instruktur, kami akan mengatur masalah lainnya. Beberapa hari kemudian, 100 anak didik berbakat dari proyek Freinok telah berkumpul. Kali ini total ada 4 instruktur. 1 kepala instruktur dan 3 asisten instruktur. Masing-masing memiliki latar belakang yang bagus. Kepala instruktur diundang dari luar negeri. Dia mengintegrasikan semua metode pelatihan modern dan kuno. Dapat mengembangkan potensi manusia secara maksimal. Saat Nathan membawa Nana ke markas proyek Freinok, semua orang terkejut. Apa yang bisa dilakukan gadis kecil itu? Bab 1564. Kalian datang hanya untuk belajar gratis. Semua orang terkejut, karena mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam proyek Freinok adalah para jenius terpilih dari ratusan juta orang. Setiap dari mereka sangat arogan. Setiap orang merasa dialah nomor 1 di dunia. Namun ketika melihat seorang gadis kecil yang akan bergabung dengan mereka dalam program pelatihan,
Semua orang terkejut. Tidak setuju. Instruktur kami berasal dari warga sipil. Kami sudah menerimanya. Sekarang, datang seorang bocah kecil untuk berlatih bersama kami. Apa kalian bercanda? Titik titik titik. Semua orang menyatakan ketidakpuasan yang kuat. Apalagi mereka adalah anak didik berbakat yang berasal dari kekuatan tersembunyi utama atau beberapa organisasi rahasia. Kebanyakan mereka terkurung di tempat yang terisolasi dari dunia. Hanya fokus berlatih bela diri. Dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Mereka tidak mengenal Nathan sebelumnya. Bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Jadi bagi mereka, siapa anak Nathan? Ya, kenapa ada anak kecil? Beri kami penjelasan. Nathan melirik mereka dengan jijik dan berkata, "Maaf, aku hanya akan mengajari putriku bela diri. Kalian di sini hanya ikut belajar gratis." Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan ini, semua anggota proyek Freynok tertegun. Berdasarkan perkataan Nathan, dia sedang melatih putrinya. Semua orang hanya bertebal muka datang ikut belajar gratis. Ratusan jenius menemani seorang gadis kecil belajar. Mereka adalah anak didik berbakat yang dipilih dari ratusan juta orang. Mana mungkin menahan emosi seperti ini? Satu persatu dari mereka mengamuk. Kamu menghina kami. Kamu tidak layak menjadi instruktur kami. Kami tidak membutuhkanmu untuk berlatih. Titik titik titik. Hampir seluruh orang yang hadir marah. Mereka tidak tahu yang Nathan katakan adalah benar. Mereka di sini hanya untuk ikut belajar. Tapi ini lebih baik daripada rencana pelatihan mereka. Ikut belajar gratis merupakan keuntungan mereka. Membuat semua orang mendapat manfaat yang tak ada habisnya. Apa gunanya instruktur seperti dia? Bukankah dia datang hanya untuk mengasuh anaknya? Cepat pulang untuk asuh anakmu. Titik titik titik. Semua orang merasa terhina. Jelas-jelas Nathan datang untuk mengasuh anak. Mengapa perlu menjadi instruktur mereka? Semuanya tenang. Meskipun instruktur Clark adalah orang biasa, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bela diri. Dia memenuhi kualifikasi untuk mengajari kalian. Prajurit Fradron segera maju. Oke. Kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa dia ajarkan. Jika semua yang dia ajarkan adalah hal-hal yang tidak berguna, kami pasti akan mengusirnya. Semua orang menatap Nathan dengan marah. Orang yang bertanggung jawab atas prajurit Fradron meyakinkan. Jangan khawatir, instruktur Clark tidak akan mengecewakanmu. Segera, semua instruktur lainnya tiba. Kepala instruktur Jason. Nama asli di Neslandia adalah Feral Powell. Keluarganya berasal dari Neslandia. Belasan tahun lalu berganti kewarganegaraan Waregel. Dia adalah instruktur pasukan khusus paling terkenal di dunia. Mahir dalam bela diri Neslandia. Samurai Pulau Leste. Berbagai bela diri barat kuno dan metode pelatihan modern. Dia telah berhasil melatih banyak master. 12 dewa perang benua barat dilatih olehnya. Ia menyatakan mampu mengembangkan potensi seseorang secara maksimal. Ada pula 2 asisten instruktur. Satu orang lainnya adalah Connor Andersen, instruktur terkuat dari prajurit Fradron. Baik kekuatan maupun kemampuan sebagai instruktur. Dan satu lagi adalah ahli pelatihan tubuh dari Taulpa Benua Timur, yang dijuluki Dewa Monster. Dia menguasai teknik pelatihan fisik yang menciptakan tubuh yang dapat lebih kuat dari binatang buas. Ditambah Nathan dengan teknik latihan yang dahsyat. Ini adalah sistem yang paling sempurna. Cukup untuk membuat proyek Freynok melahirkan dewa. Ketika anak didik jenius ini melihat ketiga instruktur lainnya, sikap mereka sangat berbeda. Mereka semua membungkuk dan wajah penuh hormat. Bersambung.